Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan memberikan ringkasan materi mata kuliah pengantar manajemen semester 1. Yang pertama yaitu manajemen dan manajer. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajer merupakan setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Yang kedua yaitu perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, di antaranya yaitu aliran klasik, aliran hubungan manusiawi, dan aliran manajemen modern. Yang ketiga yaitu manajer dan lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal, di mana setiap lingkungan tersebut berpotensi mempengaruhi organisasi. Yang keempat yaitu proses perencanaan atau planning. Planning adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Yang kelima yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Yang keenam yaitu koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Rentang manajemen merupakan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Yang ketujuh yaitu wewenang dan delegasi. Wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan delegasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Yang kedelapan yaitu penyusunan personalia organisasi. Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya manusia. Orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Yang kesembilan yaitu motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kesepuluh adalah komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses melalui fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dicapai. Yang ke-11 yaitu kepemimpinan. Seorang pemimpin diharapkan akan dapat mempengaruhi proses suatu transaksi sosial. Dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial, meliputi unsur yang pertama, orang yang mempengaruhi. Yang kedua, metode yang mempengaruhi, dan yang ketiga adalah orang yang dipengaruhi. Yang ke-12 yaitu manajemen konflik. Penyebab konflik diantaranya yang pertama yaitu komunikasi, seperti salah pengertian, informasi tidak lengkap. Yang kedua yaitu struktur, seperti pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan yang bertentangan. Yang ketiga yaitu pribadi, seperti ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku pada jabatan. Yang ke-13 yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
Oke, dari beberapa materi tersebut, kami akan mengambil salah satu contoh yaitu komunikasi dalam organisasi, di mana komunikasi itu sangat mempengaruhi berjalannya suatu organisasi dan berpengaruh terhadap keharmonisan serta kenyamanan antara anggota dan atasan. Komunikasi juga diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara manajer ataupun karyawan atau anggota. Nah, itu tadi merupakan ringkasan materi mata kuliah pengantar manajemen semester 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.